Dari Bapak Andri dari PT AF. Kendaraan Direktur Pemasaran berbentuk mobil sedan yang dipergunakan untuk kepentingan 3M, apakah masuk ke penyusutan yang disusutkan 50% atau masuk ke kategori Natura di kolom 1721 A1 bagian penghasilan bruto poin 6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan potongan PPh pasal 21. Karena undang-undang ini bertentangan dengan ketentuan penyusutan mobil pengurus atau direksi perusahaan sebesar 50%. Baik, dipersilakan untuk Ibu Dian menjawab pertanyaan dari Bapak Andini. Baik, terima kasih Pak Andri ya dari PT AF. Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Memang pengaturan terkait dengan Natura kenikmatan ini bersinggungan dengan satu aturan pelaksanaan yang terbit di tahun 2002 kalau nggak salah ya, Cap 220 yang mengatur mengenai biaya pulsa, kemudian biaya kendaraan dinas. Di situ disebutkan memang untuk biaya pulsa dan kendaraan dinas itu boleh dibiayakan sebesar 50%. Nah, Bapak Ibu, kita jangan confuse, jangan jadi tercampur ya pemahaman kita. Karena di dalam pengaturan di PP 55, di dalam aturan ketentuan penutupnya, tadi Pak Wayan menyampaikan ya bahwa aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7. Karena kita kalau bicara PP 55 kan berarti terkait Undang-Undang PPh ya. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 itu tahun 83 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi kita balik ya, bukan undang-undang yang bertentangan dengan cap-nya, tapi kita pegangan utama kita adalah undang-undangnya yang paling tinggi kan. Nah, Undang-Undang Nomor 7-nya yang kita pegang, yang berlaku. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7-nya. Nah, Undang-Undang Nomor 7 jika berbicara mengenai natura dan kenikmatan, natura atau kenikmatan yang diturunkan dalam PP 55 ini menyatakan demikian bahwa seluruh ya pengeluaran natura itu boleh dibiayakan kecuali yang tadi negatif list ya. Tetap boleh dibiayakan ya kecuali yang tidak sesuai dengan 3M, tidak sesuai dengan pasal 6. Ya, jadi pada prinsipnya secara general adalah seluruh natura itu boleh dibiayakan, sementara buat karyawannya itu merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Full, tidak ada isu 50%. Artinya, nah ketentuan pelaksanaan yang tadi, yang tidak sesuai dengan undang-undang ini. Ya kan, karena kalau kita ingat-ingat lagi Pak Andri, terbitnya Cap 220 yang mengatur 50% ini karena dulu ya, ketika wajib pajak membiayakan pengeluaran biaya pulsa, biaya kendaraan dinas, itu langsung 100% dikoreksi biasanya oleh pemeriksa. Karena apalagi untuk pulsa gitu ya, itu susah sekali untuk membedakan mana yang merupakan pemanfaatan yang untuk dinas, mana yang untuk pribadi. Ketika kita punya pulsa gitu ya, dibiayai oleh kantor kan, saya juga sering misalnya, saya dibiayakan oleh kantor, nah saya pakai pulsa saya kan untuk kepentingan pribadi saya. Nah, jadi kalau diakui semua, tentu pemerintah menurut pemerintah tidak sesuai karena ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha. Tapi kalau dikoreksi semua, tentu menurut wajib pajak juga tidak adil dong, karena di dalamnya memang ada untuk kegiatan usaha. Nah, oleh karena itu terbit Cap 220, oke, kita pakai formula saja karena memang sulit untuk memisahkannya. Ditetapkanlah 50-50, 50% boleh dibiayakan. Kan sejarahnya seperti itu. Tentu latar belakang ini sangat berbeda dengan latar belakang pengenaan natura. Ya, yang mana mengenakan 100% merupakan penghasilan buat yang menerima dan juga merupakan biaya bagi yang memberikan. Jadi ini pertanyaan dibalik ya Pak Andri, bukan aturan ini yang bertentangan, tapi Cap 220 yang sudah tidak sesuai. Nah, sehingga seperti saya sampaikan tadi, aturan pelaksanaannya yang masih sesuai itu masih berlaku, tapi kalau tidak sesuai berarti tidak berlaku. Artinya, kita dalam menghitung natura nanti, maka tidak ada lagi pakai 50%, tapi nilai keseluruhan. Seperti itu, Mbak Dea. Oke, baik. Sudah terjelaskan ya Pak Pujo, Pak Andri, pertanyaannya oleh Ibu Dian. Baik,